Mas Bro, jumpa lagi sama Ginyong Motovlog yo. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini selalu diberikan kelancaran. Oke, kali ini saya mau sharing-sharing ya kan. Banyak teman-teman yang tanya ya kan. Tanyanya itu seperti ini. Biasanya kan pertanyaannya itu modelnya macam ini. Mas, aku itu pasang lampu LED ya kan di motor NVL. Kebetulan motorku juga NVL dan sistemnya itu listriknya kan masih AC ya. Jadi listriknya itu masih AC dan belum dirubah ke DC. Dan saya itu pasangnya udah dipasang, terus selang beberapa hari lampunya putus. Ya itu mirip sih, mirip sama pengalamanku. Nah kali ini saya mau sharing-sharing pengalamanku selama aku pakai lampu LED ini di motor Vixen. Kebetulan ceritaku lumayan panjang, jadi ya wis disimak saja. Oke, pertama-tama itu aku kan pasang LED juga ya kan. Mereknya itu RTD 6cc dan RTD itu yang 6cc itu sebenarnya ada dua macam sih RTD 6cc. Yang pertama itu yang tipe 25 watt yang biasa ya kan 25 watt itu nggak begitu terang. Terus aku juga pasang yang 25 watt sebelumnya dan itu cuma bertahan 1 minggu. Kenapa? Meskipun gini ya, bukannya aku bilang lampu RTD itu jelek, enggak. Jadi gini, kalau dipasang di NVL itu listriknya itu enggak bisa 100% stabil meskipun Anda rubah ke DC. Ini nanti tak ceritain ya gimana caranya merubah ke DC tanpa merubah jalur di kiprok. Karena kiprokku sendiri juga enggak ada ubahan ya. Terus ubahnya cuma di bagian sektor headlamp. Jadi dulu itu aku nggak ngerubah sendiri sih. Ngerubahnya itu di bengkel yang sudah aku percaya ya kan. Cuman aku bilangnya, Mas aku mau pasang lampu LED ini. Terus akhirnya dipasang. Setelah diutek-utek nggak tahu sih cara ngubah jalurnya gimana. Itu dilewatin, dikunci kontak jalurnya ya kan. Terus jalurnya yang selanjutnya dilewatin ke ini engine cut off ya kan. Akhirnya setelah lewat engine cut off lampunya nyala beres. Lampunya ternyata awet dan aku lihat di voltmeter itu listriknya masih naik turun ya kan, masih naik turun. Akhirnya listriknya masih belum stabil, bener-bener belum stabil. Terus kan putus ya kan, selang beberapa bulan itu putus yang lampu dekat. Ya sama kayak yang ditanyakan sama aku sih, sama teman-teman yang tanya ke aku ya kan. Ceritanya itu sama persis, lampunya putus. Jadi aku pikir kayak gini, waduh ini listriknya udah semi DC ya kan, listriknya udah stabil tapi nggak bener-bener stabil. Terus apalagi ya, aku punya ide, akhirnya tak pasang relay. Kan setelah putus aku ganti baru ya kan, ganti baru dapat RTD yang Rayton yang 35 watt. Kebetulan yang 25 watt nggak ada, adanya yang 35 watt. Terus aku pasang dan akhirnya daripada kejadian yang sama kayak yang 25 watt, aku pasang relay. Ya, aku pasang relay ya. Jadi sebenarnya kalau lampu LED-nya mau awet ya kan, kalau kata mekaniknya itu meskipun nggak dipasang relay bisa awet kok. Itu kata mekaniknya. Tapi kalau aku sendiri setelah pengalaman lampunya putus meskipun udah DC, aku berpikir kayak gini, ya mending aku pasang relay aja. Toh juga relay itu kan juga membantu menyetabilkan arus ya kan. Jadi memang listriknya itu bener-bener stabil, bener-bener stabil. Kalau kalian masih nggak percaya, tak tunjukin. Nah, di sini tuh kalau kalian perhatikan pasti ada semacam bunyi klak waktu kunci kontaknya di on kan ya. Langsung ada bunyi tik gitu. Mungkin kalau di kamera nggak kedengeran sih, cuman kalau di telinga kedengeran loh, ya kan.
Jadi ada suaranya, lihat. Tak matiin. Loh, ding. Itu tandanya relaynya aktif, ya kan. Terus tuh lihat ada relaynya kan. Nah, ini relaynya. Kalau mungkin nggak begitu jelas ya kan. Ini relaynya merek Hella. Jadi bentar, ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi relaynya ini aku pasang di lampu dekat ya. Yang seperti biasa pemasangannya 30 itu menuju ke baterai atau aki, terus 8586 ini yang 85 itu ikut saklar. Ini jalurnya ke saklar depan kalau nggak salah ya. Terus ini, nah ini jalurnya diikutin sini, yang kuning diputus. Ini kalau nggak salah dekatnya lampu yang apa ya, pokoknya inilah. Aku ya gak begitu paham kelistrikan motor, cuman mekaniknya yang ini diputus ya, jalur yang ini. Soalnya aku nggak ikut ngerangkai ya. Kayak gitu ya, 30 ke baterai, pokoknya rangkaiannya 30 ini ke baterai, 85 ikut saklar kunci kontak, 86 itu ikut ground, terus 87 ini diikutin lampu RTD yang apa ya, aku tak cari dulu saya. Nah ini dia. Nah, kayaknya jalur ini dirubah sih. Oh iya. Iya. Bener coy. Ya, yang 87 ikut lampu dekat. Terus yang di RTD ini, yang negatifnya juga ikut relay coy. Terus yang lampu jauh ikut bawaan kabel yang ini. Jadi cuma lampu dekatnya aja ya. Ya mungkin seperti itulah ya rangkaiannya. Aku juga bingung. Soalnya aku pasangnya di bengkel, bukan aku pasang sendiri. Kalau pakai rangkaian relay ini kan yos, aku mekanik abal-abal. Jadi yo mohon dimaklumi lah. Yes, kayak gitu ya. Lampu depanku ini terus tak pasang sih. Nah ini. Ya mungkin seperti itu ya rangkaian relay ini. Pokoknya pengalamanku kalau pakai lampu RTD itu kalau mau awet stabil pakai relay coy. Dan aku nggak pasang sendiri sih. Aku nang bengkel, aku mekanik abal-abal. Jadi kalau masalah kelistrikan itu aku nang bengkel aja. Soalnya takutnya kan konslet ya kan. Kita nggak mau kendaraan kita terjadi apa-apa ya. Yang penting bengkeleku bisa dipercaya lah. Ya mungkin itu saja pengalaman sharing-sharing mengenai pasang lampu RTD biar nggak cepat putus ya kan. Dan mungkin kalau videonya pas di malam hari apa ya, ini belum malam sih, mungkin tak sertain aja ya lampu. Oke, ini kondisi malam hari ya kan. Tempatnya gelap. Nah ini kondisinya lampu dekat kan, terus ini lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Tuh, ini jaraknya jauh sekali. Mungkin sampai lampu yang pertama ini itu kelihatan coy. Jadi jaraknya itu sampai lampu yang pertama itu kelihatan, dan cahayanya itu sampai ke atas. Ya. Ini kalau dimatiin tuh hidup. Lampu jauh, lampu dekat mati. Nah ini kalau tak putar balik dulu ya, tak cari tempat buat putar balik coy.
Wah. Nah ini mungkin bisa buat eksperimen. Nih lampu dekat ya kan, lampu jauh, lampu jauhnya ini, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Terang banget ini. RTD 6 cc sama kasih relay. Yo enak. Jadi cahayanya itu lebih maksimal gitu loh. Jadi nggak ada listrik yang apa ya, istilahnya tegangannya yang rugi karena ada hambatannya itu, nggak ada kalau ada relay nih ya kan. Meskipun pakai LED itu cahayanya terang maksimal gitu loh. Tuh, cobain ya sambil jalan. Lampu dekat, lampu dekat aja jalanannya udah kena semuanya. Ini lampu jauh tuh, lampu jauhnya kayak gini. Ya mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan jelas, tapi ini sumpah terang banget ini. Tuh, lampu dekat, lampu jauh. Sampai jalan ke atas sana ya kan. Cahayanya tuh, ini kalau dimatiin tuh gelap langsung terang, gelap terang. Oke lah, mungkin sekian dulu videonya, ya review cahayanya. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Mas Kinyong lagi. Oke Mas Kinyong, silakan dilanjut. Terang sih ya kan, lampunya lebih stabil, cahayanya itu maksimal. Karena relay itu juga fungsinya, yang pertama itu kan ngurangi rugi tegangan, menstabilkan arus, dapat apa ya, membuat umur aki itu lebih panjang, terus lampu juga lebih awet ya kan. Ya ini yang RTD yang 35 watt ini sudah 1 tahun sih. Udah tak pakai 1 tahun, lampunya terang banget, jos pokoknya. Ya mungkin kalau dibandingin sama pabrikan yang Vision 2017, yang Vision R itu, yang pakai LED juga, itu mungkin ya masih terangan ini sih. Kalau menurutku sih ya, soalnya ya menurut pandangan sekilas, soalnya aku juga ya nggak punya motore Vision R, punya aku iki. Aku punya ini NVL tahun 2013 pakai semi DC, listriknya semi DC, cuman lampu depannya aja yang tak buat DC. Untuk perubahan di kiprok masih nggak ada perubahan ya, nggak ngubah sama sekali. Ya mungkin itu saja ya, sharing-sharing pengalamanku. Kalau kalian berkenan ya silakan tanya-tanya. Mungkin masih banyak ya yang perlu saya pelajari mengenai kelistrikan yang ada di motor, terutama sistem pengisian, terus cara kerjanya apa, kiprok itu gimana. Kalau menurut teman-teman sih ya apa ya, kalau di motor kadang kan gini, kalau teman-teman itu biasanya banyak ngerubah di kiprok kalau mau ke DC. Cuman resikonya kalau sistem pengisian yang dari spool ke baterai itu nggak stabil, alias naik turun, ya percuma ya kan, tetap aja tekor. Tapi kalau kalian pinter-pinter ngakalinya ya mungkin pasti bisa awet. Cuman kalau di motorku yang aku buat DC itu cuma di lampunya aja. Untuk yang lain-lain, sektor lain, kelistrikan lain itu masih AC. Yo mungkin seperti itulah ya. Jika kalian mau merubah ke DC itu silakan. Cuman ya disamakan sama kebutuhan lah. Yang penting kebutuhannya itu, yang dibutuhkan motor itu apa gitu kan. Biasanya kalau kalian udah merubah ke DC, terus ngubah jalur kiprok ya kan, yang sebenarnya kiprok AC terus dirubah ke DC, akhirnya kalian pasang lampu-lampu banyak, terus akhirnya akinya nggak kuat, ya sama saja, ya rugi ya kan, kalian merubah ke DC. Soalnya mending kalian pakai semi DC. Terus kalau saranku ya, kalian itu pakai cara yang sama seperti ini ya kan, pakai lampu langsung pasang relay, dijamin awet kok. Yang penting ngerubah
sektor lampu depannya dulu aja. Jalur yang ada di lampu depan diikutin kunci kontak bisa, atau mungkin diikutin ini engine cut off. Soalnya kalau di lampu depan itu aku bingung nggak tahu, soalnya ya jujur memang aku ya nggak tahu, tapi aku nurut aja ke mekanike, dan ternyata ya berhasil sampai sekarang ya kan. Lampu ini awet-awet aja, nggak ada trouble, nggak ada kendala. Terus juga tak kasih saklar sih ya, lampuku itu ada saklar tambahan nih, saklarnya kecil kok, jadi waktu kunci kontak on itu bisa dinyalain manual. Jadi dari kunci kontak ke relay, habis relay ke saklar kalau nggak salah. Soalnya kunci kontak on itu relay langsung on. Ya seperti itu rangkaiannya mungkin ya. Ya mungkin sekian dulu videonya dari saya. Ya mohon maaf kalau kepanjangan, ya memang ini sharing-sharing pengalamanku. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel saya Ginyong Motovlog. Dan kalian kalau punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan insya Allah saya selalu jawab pertanyaan dari kalian semuanya. Dan mungkin aku juga butuh masukan dari kalian seperti apa. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Saya Ginyong Motovlog pamit. Dadah, see you next time.